come through on your end. We got all this on our... Cerita dimulai dengan sosok pemuda bernama Tuan Jack, yang berasal dari sebuah desa dan memutuskan untuk pergi ke kota dalam upaya mencari sebuah pekerjaan. Dia ditemani oleh Letnan Augusto dan Sersan Libiran, keduanya merupakan anggota militer, serta seorang wanita bernama Nona Sally yang merupakan bagian dari kru mereka. Nona Sally terlihat tanpa ragu memainkan tongkat golf milik Tuan Jack selama di perjalanan, meskipun Tuan Jack hanya bisa pasrah dan tidak menunjukkan perlawanan. Perjalanan mereka membawa mereka ke rumah Tuan Sam, seorang mantan militer Amerika yang telah pensiun namun hidup dalam kemewahan dan keberlimpahan harta. Begitu tiba di sana, Letnan Augusto memperkenalkan Tuan Jack kepadanya dan istrinya yaitu Nona Adeline, dengan harapan Tuan Jack diterima sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun awalnya ragu, Tuan Sam dan istrinya setuju menerima dia di rumah mereka, dengan syarat harus menjadi anak yang baik dan patuh. Malamnya, Tuan Sam dan rekan-rekannya mengadakan pesta untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika. Nona Adeline berusaha menghindar dari kejaran Tuan Sam saat ingin mengajaknya bermain futsal. Tapi situasi tiba-tiba memanas. Tuan Sam dengan sengaja memecahkan botol, mengejutkan Nona Adeline hingga membuatnya menangis. Untungnya Tuan Sam menyadari kesalahannya dan dengan penuh kasih menghiburnya meminta maaf dan berjanji untuk berperilaku lebih baik. Setelah itu, mereka lanjut bermain futsal dengan sangat indah. Namun Tuan Jack tiba-tiba muncul untuk mengecek keadaan setelah mendengar suara pecahan gelas. Ia tak sengaja melihat majikannya sedang berolahraga dan Tuan Sam menjadi marah besar karena merasa terganggu oleh Tuan Jack. Nona Adeline dengan bijaksana mencoba menenangkan Tuan Sam, mencegah agar situasi tidak berlarut-larut dan mengajaknya untuk melanjutkan permainan futsal di ruangan lain. Kemudian muncul Nona Jenny, salah satu pembantu lainnya. Dia datang untuk memberi peringatan kepada Tuan Jack. Ia menyarankan Tuan Jack agar terbiasa dengan keadaan semacam ini, dan menjelaskan bahwa meskipun nampak antagonis dan menakutkan, Tuan Sam sebenarnya memiliki sifat dermawan yang patut dihargai. Keesokan paginya setelah Tuan Sam selesai jogging, ia menelepon rekannya dan akan pergi mengurus bisnisnya. Di sini Nona Jenny datang dengan tatapan yang memberi kode mengajak untuk bermain futsal. Tuan Sam memberikan tip kepadanya, sebagai hadiah untuk bermain bersamanya tanpa diketahui oleh istrinya. Setelah permainan selesai, Tuan Sam akhirnya pamit pergi ke Nona Adeline, dengan izin pulang hingga larut malam untuk menyelesaikan urusannya. Secara tidak sengaja, Nona Adeline melihat Tuan Jack sedang berenang sendirian dari kejauhan. Ia tertarik untuk mengobrol dan mereka saling bertukar cerita. Malam itu, terungkap bahwa keduanya berasal dari desa yang bersebelahan. Nona Adeline menceritakan awal pertemuannya dengan Tuan Sam. Dikala itu, Tuan Sam membantu pengobatan ayahnya dan sebagai balas budi, Nona Adeline bersedia menikah dengan Tuan Sam. Sementara Tuan Jack, dia hidup sebatang kara setelah kehilangan kedua orang tuanya. Kisah hidupnya yang penuh liku dan kesepian tampaknya menciptakan ikatan emosional di antara mereka berdua. Esoknya, saat Tuan Jack memijat kaki Nona Adeline, pandangannya secara tidak sengaja tertuju padanya, dan sebaliknya mereka saling berpandangan mencuri perhatian satu sama lain tanpa mempedulikan keberadaan Tuan Sam. Nona Adeline dengan terang-terangan memberikan perhatian khusus kepadanya yang tengah sibuk memotong rumput. Kehadirannya dihayati dengan memberikan hadiah kepada Tuan Jack termasuk parfum, baju dan celana pendek. Tuan Jack dengan bangga memamerkan hadiah-hadiah tersebut dengan berpose seperti model majalah. Lalu keduanya melanjutkan permainan futsal dengan penuh semangat. Namun kebahagiaan itu hanyalah ilusi Nona Adeline yang terbangun dari mimpinya yang manis. Sesaat setelah menuruni tangga, Nona Adeline menemukan bahwa Tuan Sam dan Nona Jenny diam-diam sudah memulai permainan futsal tanpa pengetahuannya. Meski terkejut, Nona Adeline memutuskan untuk membiarkan mereka melanjutkan permainannya.
Meski sudah dilihat oleh Nona Adeline, tanpa rasa bersalah, Tuan Sam dan Nona Jenny pun menyelesaikan permainan mereka. Sebagai istri yang hanya dijadikan budak, Nona Adeline merasa putus asa dan pergi menyendiri di tepi danau. Di saat-saat sulit inilah Tuan Jack datang untuk menghiburnya, memberikan sapu tangan milik ibunya yang kebetulan memiliki nama yang sama. Dengan penuh kelembutan, Tuan Jack meyakinkannya bahwa dia akan selalu berada di sampingnya dan yakin bahwa sesuatu akan menjadi baik-baik saja. Meski keterbatasan perannya, Tuan Jack menjadi sokongan dan penghibur di tengah kehidupannya. Malam itu, Tuan Sam dan rekan bisnisnya mengadakan pesta kembali. Namun Nona Adeline tampak kesal dengan Tuan Sam, melihat kaum wanita dianggap rendah, dan dijadikannya semena-mena hanya untuk hiburan. Kejadian itu terjadi ketika salah satu rekan bisnis secara tidak sengaja menumpahkan minumannya membasahi tongkatnya, dan dengan seenaknya, memerintahkan wanita untuk membersihkannya di depan banyak orang. Nona Adeline menolak tawaran serupa dari Tuan Sam, merasa bahwa itu hanya menghina martabatnya. Tuan Sam merasa terhina oleh penolakannya, bereaksi dengan amarah dan bahkan mendorongnya. Di malam yang sulit itu, Tuan Jack tidak bisa tidur karena keprihatinannya terhadap nasib Nona Adeline, tapi ternyata, Nona Adeline telah menceritakan perhatian Tuan Jack kepada dirinya kepada suaminya itu. Seketika Tuan Sam marah, kemudian memanggilnya dan mengungkapkan kemarahannya, memanfaatkan kesempatan untuk merendahkan Tuan Jack dengan berkata bahwa orang miskin sepertinya tidak mampu membeli wanita sekelas Nona Adeline. Tuan Sam lalu mengajak istrinya untuk bermain futsal dan membiarkan Tuan Jack menyaksikan pertandingan dirinya dengan Nona Adeline. Keesokan paginya, kehidupan kembali normal seperti biasa, dan Tuan Sam memberikan uang kepada Jack sebagai bentuk penghargaan karena Tuan Jack dianggap masih menjadi pembantu yang patuh dan setia. Namun Tuan Jack yang telah dibutakan oleh cinta tak mau menyia-nyiakan kesempatan ketika Tuan Sam pergi berbisnis untuk beberapa hari ke depan. Ia tak segan untuk bermain futsal dengan istri majikannya itu di tepian. Bahkan mereka berdua melanjutkan permainan mereka di rumah setiap kali mereka mau. Hingga di suatu malam, ketika mereka selesai bermain futsal, Nona Adeline merencanakan untuk menyingkirkan Tuan Sam agar mereka berdua bisa hidup bersama selamanya, dan hidup bebas tanpa harus menjadi budaknya. Tuan Jack yang awalnya takut karena rencana ini merupakan tindakan kriminal, namun demi Nona Adeline, Tuan Jack akhirnya siap melakukannya. Keesokan paginya, di luar dugaan Tuan Sam pulang lebih awal dari jadwal bisnisnya. Kejadian ini membuat Tuan Jack dan Nona Adeline terkejut dan kocar-kacir, berusaha dengan sikap menyembunyikan perselingkuhan mereka. Beruntung Nona Jenny turut membantu dalam menyembunyikan keadaan tersebut, dan dengan cepat merapikan tempat tidur, sedangkan Tuan Jack berhasil menghindar ketika Tuan Sam mencari Nona Adeline di kamar mandi. Meski terlihat oleh Letnan Augusto di luar rumah, dia hanya menggelengkan kepala seakan memahami situasi tersebut dan membiarkannya pergi. Tuan Jack tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Nona Jenny karena telah menyelamatkan dirinya dari situasi yang bisa berakhir tragis. Tuan Jack dan Nona Jenny juga saling bercerita tentang tantangan hidup masing-masing. Nona Jenny seorang single parent berjuang sendiri untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Ia rela melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya, bahkan sampai rela menjadi bagian dari rumah tangga Tuan Sam, sebagai bentuk pengabdiannya. Malam itu seperti rutinitas biasanya, Tuan Sam mengadakan pesta bersama kru dan teman-temannya. Namun kali ini Tuan Sam menginginkan Nona Adeline untuk melayani dua orang temannya secara terbuka di hadapan semua orang. Nona Adeline menolak tegas, dan membuat Tuan Sam marah dan akhirnya mendorongnya hingga kepala Nona Adeline terluka karena terbentur. Melihat perlakuan Tuan Sam ke Nona Adeline, Tuan Jack tidak terima. Dia secara spontan menghajar Tuan Sam. Tuan Jack yang tidak memiliki kekuasaan dan dia pun dibuat babak belur sebagai akibatnya. Tiba-tiba Tuan Sam yang kebanyakan minum jatuh sempoyongan kehilangan keseimbangan. Menyadari kondisinya, Tuan Sam kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk membawa pergi Tuan Jack dari rumah tersebut dan mengancam untuk menguburnya hidup-hidup.
Untungnya Letnan Augusto menunjukkan hati nuraninya dan memberikan kesempatan hidup kepada Tuan Jack, dengan satu syarat, yaitu jangan pernah lagi mendekati rumah Tuan Sam. Letnan Augusto juga menyatakan bahwa demi kebahagiaan Nona Adeline, Tuan Jack harus membiarkan Nona Adeline hidup tanpa kehadirannya. Pagi harinya, Tuan Sam seperti kebanyakan kasus sebelumnya, mencoba melupakan kejadian malam sebelumnya. Ia meminta maaf kepada Nona Adeline, berjanji untuk memulai semuanya dari nol dan berjanji tidak akan menyakitinya lagi. Nona Adeline meski dengan raut muka yang tidak sepenuhnya ikhlas akhirnya tetap memaafkan Tuan Sam. Beberapa hari berlalu, Tuan Jack berusaha menghubungi Nona Adeline melalui telepon milik Nona Jenny untuk saling bertanya kabar. Nona Adeline juga meninggalkan sebuah surat untuk Tuan Jack. Ketika Nona Jenny izin pulang ke kampung untuk menjenguk anaknya yang sakit, meskipun isi surat tersebut tidak diketahui, yang pasti amplop tersebut berisi sebuah kunci rumah. Malamnya, Tuan Jack diam-diam mendatangi rumah tersebut dengan harapan bisa menyingkirkan Tuan Sam yang sedang asik bermain futsal dengan Nona Adeline. Namun upaya Tuan Jack gagal karena Tuan Sam sudah waspada dan Tuan Jack hampir tereliminasi olehnya. Kemudian Nona Adeline tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Tuan Jack. Dengan penuh dendam, Nona Adeline menyerang Tuan Sam dari belakang. Setelah berhasil membungkus mayat Tuan Sam, keduanya segera melarikan diri dengan membawa kabur seluruh uang dan harta milik Tuan Sam. Dia juga tidak lupa membawa pistol milik Tuan Sam sebagai tindakan untuk berjaga-jaga. Kemudian mereka membawa mayat Tuan Sam ke tengah-tengah danau dan membuangnya di sana. Saat pagi hari tiba dan mereka sampai di tepian danau, tanpa diduga Nona Adeline malah mendekati Letnan Augusto yang sudah menunggu di sana dan meninggalkan Tuan Jack seorang diri. Terungkap bahwa semua ini adalah rencana busuk yang dirancang oleh Letnan Augusto dan Nona Adeline. Augusto merasa berterima kasih karena rencana mereka untuk menyingkirkan Tuan Sam berjalan dengan mulus dan berkat kehadiran Tuan Jack namanya tetap bersih dari tuduhan pembunuhan. Rencananya untuk menikahi Nona Adeline dan menguasai harta milik Tuan Sam mulai terbuka. Namun setelah berhasil menyingkirkan Tuan Jack, Augusto malah mendapat kejutan ketika Adeline juga memutuskan untuk menyingkirkannya. Ternyata Nona Adeline hanya berpura-pura mencintai Augusto, dan rencana sebenarnya adalah untuk menikmati kekayaan Tuan Sam seorang diri, dengan alasan bahwa ia tidak mempercayai laki-laki dan lebih memilih untuk mencintai diri sendiri. Di akhir film, Nona Adeline mengambil alih peran Tuan Sam dalam dunia bisnis. Meskipun tampil sebagai wanita sukses, namun di lubuk hatinya, Nona Adeline masih merindukan sosok Tuan Jack dan merasakan kehadirannya. Namun cinta yang masih tersisa itu hanyalah bayangan dari masa lalu, dan akhirnya, film pun selesai.